Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fikri Hidayatullah STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah mesin learning dan pengantar kecerdasan buatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya M. Chandra Ramadan dengan NIM 240940006 kelas D4 RPL, kelas D4 Teknik Informatika, kelas RPL. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana create project, bagaimana saya membuat project untuk memprediksikan kesehatan tubuh, di mana saya menggunakan indeks tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh untuk memprediksikan kesehatan tubuh manusia. Oke. Sebelumnya saya coba di Google Colab ya. Mungkin nanti untuk pembahasannya kita langsung pada project Flash saja, karena kode pada Google Colab juga nanti akan sama dengan yang di Flash. Nanti kita nanti langsung saja. Baik, yang pertama mungkin yang akan kita sebelum ke projectnya, kita perlu untuk mempersiapkan datasetnya terlebih dahulu. Oleh karena saya tidak memiliki dataset dari tes kesehatan tubuh, maka saya menggunakan data dummy. Nanti kita coba untuk membuat data dummy-nya itu by system, jadi tidak manual. Oke, yang pertama nanti di sini kita perlu untuk import library pandas ya, yang mana nanti kita gunakan untuk fungsi data frame sebagai fungsi untuk membuat tabel datasetnya. Kemudian ada library NumPy di sini. Library NumPy nantinya digunakan untuk fungsi random yang kita gunakan untuk mendapatkan to get nilai acak secara acak. Nah, kita pertama mungkin ya untuk ini kita mendefinisikan banyak sampel nanti yang akan kita buat. Misalkan ini sebelumnya saya membuatnya 500. Kita contohkan misalkan yang ini kan 500. Kita coba contohkan kita menggunakan banyak sampelnya 1000. Oke. Kemudian di sini ada fungsi random seed untuk melakukan seeding. Parameter 42 ini umum digunakan untuk fungsinya itu untuk konsistensi, sehingga kita memiliki konsistensi untuk metode acak yang sama. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu di running itu memiliki metode acak yang sama. Oke, kemudian kita perlu untuk mendefinisikan fiturnya terlebih dahulu. Nanti untuk data yang akan kita buat di sini menggunakan nilai acak np random dengan tipe data run in integer ya. Nanti di sini ada beberapa parameter. Yang pertama itu nanti kita mulai dari angka berapa, dari nilai berapa. Di sini saya menggunakan untuk tekanan darah ya. Saya mulai dari 115 sampai dengan 150 dengan banyak data yang akan kita buat, size tadi n samples 1000 data. Untuk denyut nadi juga sama, di sini menggunakan fungsi yang sama. Kita mulai dari 55 menuju 105 untuk nilainya, nilai randomnya dengan size yang sama dengan tipe integer run in. Kemudian ini untuk suhu tubuh kita menggunakan nilai float ya, menggunakan ini fungsi uniform untuk mendapatkan nilai desimal. Sudah. Setelah itu kita juga perlu di sini untuk mendefinisikan label. Kita buat dulu di sini untuk datanya, untuk wadah datanya, data array ya di sini yang nanti akan kita buat untuk data dummy labelnya. Oke, di sini saya menggunakan referensi untuk tekanan darah normal, denyut nadi normal, dan suhu tubuh. Untuk tekanan darah 120 sampai 140, untuk denyut nadi 60 sampai 100, untuk suhu tubuh 36,5 sampai 37,5. Oke, yang mana nanti kita perlu untuk
mendapatkan label, kita ulang sebanyak sampel yang tadi kita sudah definisikan di atas, yaitu 1000. Kita ulang sebanyak 1000 kali untuk mendapatkan label. Nah, dengan pengkondisian yang mana ketika misalkan tekanan darahnya 120 sampai dengan kurang dari ya di sini ya. Atau bisa juga menggunakan kurang dari sama dengan. Tuh. Bahas intinya untuk aspek ini ketika normal, ketika memenuhi keadaan yang normal, nanti kita labeling menggunakan label.append. Kita label untuk keterangannya itu, keterangan labelnya itu sehat. Tapi jika tidak memenuhi nilai normal tadi, nanti kita peroleh labelnya itu tidak sehat. Oke, ini sudah kita buat, fitur dan label sudah kita buat. Kemudian kita perlu untuk mendefinisikan data frame-nya. Data frame yang mana nanti kita akan masukkan kepada file .csv-nya. Ini kita definisikan menggunakan pandas data frame untuk menyimpan data array tadi ya, yang di atas sudah kita buat untuk fitur dan labelnya. Kita di sini, ini untuk kolomnya, untuk title kolomnya. Nah, ini untuk nilainya nanti di bawah untuk recordnya. Oke, setelah itu, setelah sudah selesai semua, sudah sampai ke pembuatan tabel, nanti kita di sini perlu untuk menyimpan menjadi .csv, yang mana nanti kita panggil di sini definisi tadi, definisi data array yang di atas, data dot untuk kita rubah menjadi file .csv menggunakan .csv. Ini untuk partisi tempat kita menyimpan datasetnya. Setelah kita sudah mempersiapkan kode untuk membuat dataset, kemudian kita melakukan running untuk buat dataset.py ini, membuat dataset. Oke, kita coba hapus dulu untuk hasil sebelumnya. Oke, sudah tersimpan ya untuk dataset yang akan kita gunakan di sini. Setelah dataset sudah siap, nanti kita buat model ya. Selanjutnya untuk membuat model, tidak lupa juga kita untuk melakukan import ya library yang akan kita gunakan. Di sini pandas untuk membaca datanya, kemudian di sini model sebagai otak dari program yang akan kita buat, kita munculkan. Kemudian di sini ada train test split, kita gunakan untuk melakukan splitting dataset untuk training dan testing model. Setelah itu di sini kita pet data untuk mendefinisikan directory dari file CSV-nya, yaitu data.csv. Setelah itu kita muat dataset menggunakan pandas.read.csv untuk memuat data.csv yang ada di folder data. Oke. Setelah itu kita definisikan fitur dan label, X untuk fitur, Y untuk label ya. Oke, setelah itu kita di sini ada Xtrain, Xtest, Ytrain. Kita gunakan untuk splitting atau membagi dataset menggunakan fungsi train test split untuk membagi dataset sebagai acuan untuk train dan tes dataset. Di sini saya menggunakan data training 80% dan test size-nya berarti di sini 0,2 atau 20%, dengan random state yang umum digunakan 42 untuk
konsistensi metodenya. Setelah itu kita definisikan di sini untuk modelnya. Nah, kita gunakan random state ya yang kemudian kita lakukan train datanya dengan fungsi .fit sini. Setelah itu kita simpan dengan pickle.dump model yang tadi sudah kita buat. Nah, kita simpan dalam bentuk .pkl. Oke, kita coba running, kita hapus dulu. Ini sudah bisa. Setelah model kita buat, artinya kita sudah berhasil untuk membuat otak dari project yang nantinya akan kita running, kita gunakan. Setelah itu kita ke app.py untuk membuat project dalam bentuk framework Flash. Tidak lupa kita perlu untuk mengimport library-library yang akan kita gunakan. Flash, framework yang nanti akan kita gunakan, dan template, request, JSON-nya, data JSON, karena saya perlu untuk get nilai menggunakan JSON, Port Pandas. Di sini ada untuk model juga, pickle, kita perlu untuk membuka model.pkm, otak yang sudah kita buat, OS nanti di sini kita untuk melakukan pengecekan file pada directory project. Oke, pertama di sini ada app flash name, itu merupakan awalan untuk create project menggunakan framework Flash. Terus kita muat di sini, kita definisikan model. Kita buka menggunakan pickle load, open model.pkl-nya untuk sebagai otaknya. Oke, setelah itu di sini kita memiliki dua root ya. Root untuk root yang pertama untuk indeksnya. Nah, nanti kita tampilkan untuk HTML-nya. Oke. Ini mungkin langsung coba running ya. Oke, sudah muncul, sudah tampil. Ini merupakan tampilan index.html yang nanti akan kita gunakan sebagai form inputan untuk melakukan prediksi dari kesehatan tubuh. Oke, saya coba tampilkan indeks ya. Oke, di sini ini yang mungkin yang perlu diperlihatkan. Di sini nanti kita gunakan form. Di sini ada tampilan untuk formnya. Nah, untuk inputan ya. Jadi nanti kita perlu untuk menginputkan nilai dari masing-masing aspek yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Di sini saya menggunakan data JSON untuk mengirim data atau get datanya. Sini kita buat untuk ID-nya form prediksi. Oke. Nah, di sini inputan yang masuk nanti kita akan kirim ke root prediksi dengan metode post ya. Karena kita akan mengirim datanya. Ya, kita coba.
di sini. Ketika submit prediksi, ini sudah muncul ya, prediksi kesehatan tubuh adalah tidak sehat. Oke, mungkin alurnya seperti ini. Ketika inputan sini masuk ke prediksi, dibawa ke sini, root prediksi sini. Setelah itu kita ambil datanya, kita get datanya, inputan yang tadi masuk, kemudian kita definisikan di sini untuk kita olah, untuk kita cari prediksinya, prediksi dari labelnya sini. Kemudian kita cari untuk prediksinya dari inputan yang masuk tadi 40, 95, 38. Tidak lupa juga untuk jangan sampai salah, kita definisikan di sini untuk parameter yang akan masuk ke model load predict. Nah, jika sudah di sini nanti diperolehlah prediksi, yang mana di sini saya untuk hasil prediksinya itu saya simpan untuk pengembangan aplikasi nanti untuk menampilkan riwayat prediksi, mungkin bisa ke situ arahnya. Nah, di sini saya definisikan dulu untuk direktori yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil prediksi. Oke. Setelah itu kita perlu untuk mengecek apakah sudah ada file hasil prediksi atau belum. Jika belum, nanti akan kita buatkan dulu jika projectnya baru. Tapi kalau misalkan sudah ada, nanti dia akan menambahkan nilai di sini hasil barunya menggunakan pd.dataframe. Nanti akan kita inputkan, kita add di file hasil prediksi. Nah, sini. Jika sudah tersimpan di sini, nah ini kan sudah tersimpan nih 40, 95, 38. Oke. Jika sudah, nanti kita akan kembalikan nilai hasil prediksi ini ke index.html di sini untuk menampilkan alert hasil prediksinya gitu. Nah, ini. Oke, mungkin itu saja untuk pemaparan project yang sudah saya buat untuk prediksi kesehatan tubuh. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.